Pendidikan Gibran dikuliti profesor kampus ternama di Singapura, kok bisa masuk MDIS? Kalau kita lihat rekam pendidikan dari Gibran ini, itu kan yang kalau kita merujuk ke ini ya, informasi yang ada di KPU ya. Itu kan dia menyelesaikan SD di Solo, ya. Lalu kemudian 2 tahun SMP di Solo. Nah, asumsi saya dia menyelesaikan kelas 7 dan 8, setelah itu dia transfer ke Singapura. Ke Singapura, ke sekolah yang namanya Orchid Park Secondary School. Ya kan? Jadi, kalau misalnya memang dia transfer, berarti dia menyelesaikan kelas 9 dan 10 di Orchid Park. Ya. Dan ujungnya itu dia mestinya mengambil ujian O-level. Gitu. Nah, setelah itu ya kita tahu setelah dia mencoba masuk ke UTS lewat InSearch itu kan, tapi kemudian dia akhirnya kembali ke Singapura dan kuliah di MDIS. Nah, jadi kalau kita lihat rekam pendidikan Gibran, kalau pakai standar Singapura, dia nggak menyelesaikan A-level, artinya tidak setara dengan SMA. Gitu. Nah, saya nggak tahu ceritanya bagaimana dia bisa masuk kuliah di MDIS. Mungkin ada satu syarat-syarat tertentu yang dia penuhi, tetapi kalau masuk ke NTU atau university di Singapura itu tidak mungkin karena dia tidak menyelesaikan level yang setara SMA itu gitu. Oke, berarti bisa saya simpulkan bahwa Orchid Park Secondary School tadi yang ditempati Gibran itu sebenarnya setara dengan SMP kelas 1. Ya, SMA kelas 1. Sama kelas 1 ya? Dan itu masih harus ada lanjutannya lagi ya biasanya? Oh ya, harus ada lanjutannya untuk masuk ke universitas. Gitu. Tapi ini kita melihat dia nggak lanjut ya? Kan kabur di situ terus ke InSearch. Nah, itu yang menurut saya kurang jelas juga. Di InSearch itu dia ngapain? Apakah sekedar kursus bahasa Inggris atau dia mengikuti program foundation sebelum masuk ke UTS sebagai mahasiswa, ya kan? Jadi sebenarnya di sistem British itu, sistem Inggris itu ada kasus-kasus tertentu yang memungkinkan anak-anak lulus O-level itu bisa langsung masuk kuliah. Sebenarnya, jadi dia bypass SMA. Tetapi biasanya nilai O-level itu tinggi. Iya. Nilai levelnya tinggi, lalu kemudian dia mengikuti program pathway itu, ya, yang memberi dia semacam persiapan selama 1 tahun sebelum akhirnya bisa masuk kuliah di universitas yang menyelenggarakan pathway tadi, gitu. Ini kalau di Indonesia percepatan. Bisa ada jadi. Kelas percepatan yang nilai tinggi anak-anak di SMA. Betul, ya kan. Cuma kalau misalnya memang dia tujuannya itu untuk masuk kuliah di UTS melalui program InSearch, sepertinya tidak tercapai gitu, dan akhirnya kemudian belok ke MDIS di Singapura. Ya karena kan nggak mungkin dia bisa masuk. Iya, tapi kan yang jadi isu bukan soal di mana dia kuliah, tetapi SMA-nya di mana kan. Iya. Itu yang dipertanyakan karena itu kan syarat konstitusi kan. Keluar namanya surat keterangan grade 12. Oke. Buat Gibran tuh nggak perlu. Karena belum sampai S1 ini Pak, masih yang SMA ini. Saya ngomongin enggak, gue mau disclaimer dulu yang lo katakan tadi, yang bilang bahwa itu. Enggak, disclaimer yang mana kan gue cuma ngitung-ngitung dari cerita-cerita lo aja. Lu dengerin gue dulu, makanya gue nggak jelasinnya lu. Jadi dia itu kuliahnya itu ada di Singapura. Di MDIS. Tapi universitasnya di Inggris. Lu kenapa? Bingung? Lu bingung? Dan mana dosen? Dosennya terbang ke Singapura. Terbang? Nah, iyalah. 6 tahun di Solo. 3 tahun di Solo. Bahkan di Tambah 2 di sini. Nah, udah, kerjaan gue. Saya suruh kayak Rizwan. Kalau MDI ini, kalau menurut Prof. Fikar nih, sebagai orang yang ngajar di Singapura, ya, ini memang sebuah lembaga pendidikan yang sebenarnya perlu dipertanyakan kredibilitasnya. Gini, kalau di Singapura itu universitas semua negeri, ya. Jadi
NUS, National University of Singapore yang paling tua, kemudian yang kedua Nanyang Technological University tempat saya mengajar, kemudian ada Singapore Management University, ada Singapore University of Technology and Design, dan terakhir itu Singapore University of Social Sciences. Ada tambahan satu lagi namanya University of the Arts Singapore. Jadi ada total 6 universitas yang semuanya itu disubsidi oleh pemerintah. Ya, sebetulnya saya ogah ya ikut-ikutan komen dalam isu ijazah palsu karena ini jelas ranah politis. Tapi ketika Pak Roy Suryo mempertanyakan ini logikanya di mana, dan ini kebetulan memang ranah saya merasa perlu meluruskan. Karena penyesatan yang dikampanyekan terus-terusan itu lama-lama menjadi seolah kebenaran. Saya sudah 24 tahun berkecimpung di dunia pendidikan internasional dan saat ini menjadi penasehat senior pendidikan lintas negara atau istilahnya transnational education. Sebelumnya saya juga pernah bekerja 9 tahun di Universitas Australia. Begini jelasinnya Pak Roy ya, ijazah SMA Indonesia ataupun negara lain tidak selalu diakui setara dengan SMA di Australia. Karena itu banyak universitas di sana membuka jalur pathway program, semacam matrikulasi yang disebut foundation. Program ini setara dengan kelas 12 di Indonesia. Contohnya, University of Melbourne punya Trinity College yang menawarkan foundation. UTS, University of Technology Sydney, punya program foundation yang dikelola oleh InSearch. InSearch memang bukan universitas, tapi pathway menuju universitas. Dalam praktiknya, banyak siswa Indonesia yang bahkan selesai kelas 11 itu langsung berangkat ke InSearch dan mereka memang bisa diterima. Bahkan untuk siswa dengan kurikulum Cambridge, setelah lulus O-Level setara kelas 10 di sini, itu juga bisa langsung masuk ke InSearch, kemudian ke UTS University ya. Program foundation ini bukan hanya diakui oleh UTS, tapi juga jadi jalur masuk yang diakui sejumlah universitas lain, bahkan di luar Australia. Misalnya MDIS di Singapura yang diambil oleh Mas Gibran. Itu juga menerima siswa dengan menempuh jalur foundation ini. Jadi, kalau memang mau mencari kebenaran, nggak sulit kok. Program InSearch ini bahkan ada di Indonesia, ditawarkan lewat UIC College. Silahkan monggo, bisa langsung dicek ke sana tanpa berdebat panjang lebar. Tapi kalau memang mau mencari, Anda ini sekarang banyak dicari karena ada status Anda di mana di Facebook juga ya, Anda menulis soal Gibran ini dan kemudian ditujukan pada Pak Prabowo. Terus kemudian Anda juga menyebutkan bahwa ada foto-foto Anda bersama dengan Gibran ketika mengikuti kunjungan Pak Jokowi ke Australia. Pada waktu itu Gibran belum jadi seorang pejabat publik dan sebagainya. Oke, boleh Anda cerita dulu tentang Anda pribadi ya. Anda tinggal di Sydney ini udah berapa tahun? Udah lama, udah 36-37 tahun lah saya di Australia ini Pak. Sudah lama sekali ya. Iya. Saya memegang ya penduduk Australia, warga Indonesia penduduk Australia. Oh, jadi Anda WNI tapi sudah penduduk tetap di Australia. Ya, penduduk tetap Australia gitu ya. Kunjungan Pak Jokowi ke Sydney, saya dapat tugas dari teman-teman di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Sydney untuk menemani Gibran gitu ya. Ada kira-kira 1,5 hari, 1,5 hari lah sama dia. Hari pertama saya yang dampingi Gibran, nganterin Gibran kemana-mana. Dengan anak dan istrinya ya ini ya, dengan Janetes ya. Istrinya dan Janetes juga ya. Sejak dia ke UTS itu, waktu itu masih ada UTS-nya. Sorry, insertnya. Saya karena di Indonesia UTS insert. Jadi ya betul insert saja. Jadi Anda ada ke kampusnya. Jadi kayak kampus atau gedung biasa? Saya ada ke sekolahan dia. Ya, saya bawa ke kampus dan lihat, oh ya ini saya sekolah di situ dulu, itu sini dulu, kan? Gitu. Kalau insert ini agak ke dalam, itu dekat Chinatown. Nah, umumnya orang-orang sekolah di insert itu orang-orang Asia yang tidak bisa berbahasa Inggris. Orang yang tidak bisa berbahasa Inggris ya. Jadi kalau sekarang disebut bahwa misalnya Gibran itu cukup lama di sana sampai 3 tahun, itu menurut pengakuan dia tidak seperti itu gitu ya? Tidak seperti itu. Dia bilang sekitar 6 bulan. Waktu itu dia ngomong saya tanya kan, lama dari situ Pak? Ya sekitar 6 bulanan. Saya 6 bulan terus pulang ke Indonesia. Dan dia mengaku bahwa berarti dia mengaku saya tidak menyelesaikan, atau kesimpulan Anda tidak menyelesaikan itu? Dia nggak bilang menyelesaikan. Saya bilang sekitar 6 bulan terus saya pulang.
Tapi saya tahu kalau program insert itu untuk orang asing itu ya, itu sekitar 9 bulan, 8 ke 9 bulan lah gitu. Karena kita di sini summer school itu nggak sekolah di sini. Jejak pendidikan Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka kembali menuai sorotan. Kali ini, profesor dari kampus ternama Nanyang Technological University, NTU Prof. Zulfikar Amir, PhD, yang mengkritisi riwayat studi sang wapres di Singapura. Seperti diketahui, berdasarkan data yang dirilis KPU, Gibran hijrah dari kampung halamannya di Solo ke Singapura saat menempuh pendidikan di jenjang sekolah menengah pertama SMP. Kalau kita lihat rekam pendidikan dari Gibran ini, kalau merujuk informasi dari KPU, dia menyelesaikan SD di Solo, kemudian 2 tahun SMP di Solo, ungkap Prof. Zulfikar Amir saat menjadi narasumber siniar YouTube Abraham Samad SPEAK berjudul, Profesor Singapura, Gibran tidak pernah mengikuti pendidikan SMA di Singapura. Keracunan MBG, dikutip Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025, via postingan X Keong, Narkosun. Prof. Zulfikar Amir menduga saat itu Gibran pindah ke Orchid Park Secondary School, OPSS, Singapura untuk melanjutkan pendidikan setelah kelas 8 SMP. Asumsi saya dia menyelesaikan kelas 7 dan 8 di Solo, setelah itu dia transfer ke sekolah Singapura yang namanya Orchid Park Secondary School, imbuhnya. Sementara itu, berdasarkan sistem pendidikan yang diterapkan di Singapura, untuk jenjang secondary school atau sekolah menengah berdurasi 4-6 tahun. Setelah itu, siswa mesti mengikuti ujian O-Level sebagai persiapan untuk masuk ke universitas. Pada tahap ini, ada 2 jalur yang bisa diambil yakni mendaftar pra-universitas, Junior College, atau langsung ke IT, Institutes of Technical Education, atau Politeknik. Junior College atau A-Level setara dengan sekolah menengah atas SMA di Indonesia, sedangkan Politeknik setara sekolah menengah kejuruan SMK. Jadi kalau memang dia transfer, dia menyelesaikan kelas 9 dan 10 di OPSS, ujungnya dia mesti mengambil ujian O-Level, imbuh Prof. Zulfikar Amir. Prof. Zulfikar Amir menekankan bahwa mengikuti O-Level tidak bisa disetarakan dengan lulus SMA. Sebab, jika ingin masuk ke perguruan tinggi Singapura seperti NTU, syaratnya harus lulus A-Level atau dengan kata lain mesti menuntaskan Junior College. Kalau kita lihat rekam pendidikan Gibran pakai standar Singapura, dia nggak menyelesaikan A-Level artinya tidak setara SMA, bebernya. Berkaca dari penjelasan itu, Abraham Samad menyimpulkan bahwa Gibran hanya menyelesaikan pendidikan setara SMA kelas 1 sebelum kuliah. Berarti bisa saya simpulkan, Orchid Park Secondary School yang ditempati Gibran tadi setara dengan SMP plus 1 atau SMA kelas 1, kata dia. Ya, harus ada lanjutannya untuk masuk universitas, sahut Prof. Zulfikar Amir, karena dianggap tak menyelesaikan pendidikan pra-universitas secara penuh, Prof. Zulfikar Amir pun mempertanyakan cara Gibran masuk pendidikan perguruan tinggi Management Development Institute of Singapore, MDIS, meski sebelumnya juga disebut belajar di UTS Insirk Sydney sebagai persiapan sebelum kuliah.